Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya untuk perkuliahan kita di etika profesi. Ini untuk pertemuan kedua di mata kuliah saya ya, yang sebelumnya sudah dengan Pak Yudi gitu. Nah, untuk mata kuliah ini yang sebelumnya mungkin sedikit saya review. Semua mahasiswa kemarin sudah mempelajari mengenai apa sih organisasi profesi gitu ya. Nah, kenapa saya membuat video YouTube ini mungkin nanti biar jauh lebih paham, karena untuk etika profesi di sini sifatnya itu penting, sesuatu yang mendasar yang benar-benar akan kalian butuhkan, apalagi ketika nanti mahasiswa semua sudah menjalankan profesinya gitu. Nah, di sini fokusnya pada teknisi pelayanan darah gitu ya. Nah, untuk pertemuan saya sendiri nanti sebelum lebaran itu ada satu kali lagi pertemuan. Jadi nanti semoga bisa berjalan dengan lancar. Setidaknya mahasiswa punya gambaran sebelum kita fokus ke etika profesi sih apa aja yang harus kita pahami gitu ya. Mungkin nanti wajibkan untuk subscribe dulu juga untuk di materi ini, dan like juga ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan di komen di YouTube ini, ataupun bisa juga menanyakan melalui website @link pembelajaran yang kita miliki. Begitu, terima kasih. Bisa kita lanjut ya. Kemarin kan sempat saya tanyakan ya, apa sih teknisi pelayanan darah itu, kemudian apakah punya OP atau organisasi profesi, ya kan? Sempat saya tanyakan karena tahu nggak sih gitu. Saya ingin ada gambaran mahasiswa sebenarnya paham nggak sih, apalagi ketika kalian baru dari lulusan SMA. Nah, itu rata-rata apa sih itu belum paham ya. Tapi kalau mungkin yang sudah pernah bekerja, itu pun tahu setelah bekerja atau setelah praktek atau setelah bekerja di tempat pelayanan darah, entah di PMI ataupun di bank darah gitu. Nah, sementara ini selama ini yang saya tanyakan kepada mahasiswa atau calon mahasiswa, entah yang dari lulusan SMA ataupun yang sudah pernah bekerja di PMI ataupun bank darah, itu rata-rata masih sedikit bingung, ada yang nggak ada gambaran. Nah, ini saya sedikit memberikan gambaran aja. Jadi organisasi profesi itu sesuatu yang menjadi istilahnya naungan kita nanti ketika kita bekerja, karena fokus kita kan di profesi ya, jadi profesi teknisi pelayanan darah. Jadi itu fokus mendasar, beda lagi dengan orang-orang mungkin yang bekerja atau sekolah di ataupun kuliah di tempat yang bukan fokusnya di profesi. Jadi dia masih istilahnya awam atau masih umum kayak gitu. Jadi belum ada fokusnya lagi gitu. Kemarin kan sempat saya berikan tugas ya, di tugas kemarin saya menanyakan nama organisasi profesi untuk teknisi pelayanan darah. Nah, kemarin sudah banyak yang menjawab dengan benar. Jadi untuk organisasi profesinya kita sendiri, milik kalian itu ada PIP, apa ya? Ayo, PT PDI ya. PT PDI atau Perkumpulan Teknisi Pelayanan Darah Indonesia. Nah, itu bersifat nasional, menaungi baik dari tingkat nasional sampai dengan provinsi, bahkan tingkat, sebenarnya kalau beberapa sih untuk yang profesi yang sudah besar, yang anggotanya sangat banyak, itu sampai tingkat cabang, jadi tingkat kota itu ada, kota kabupaten sudah ada gitu. Tapi kalau untuk yang teknisi pelayanan darah di masih di provinsi ya, biasanya masih provinsi, yang kemudian tingkat langsung ke nasional gitu. Kemudian kemarin juga saya minta untuk menjelaskan secara singkat bagaimana sejarahnya. Nah, saya juga meminta kalian untuk membuka website organisasi profesi kalian di Google, mau pusat, Jawa Tengah atau apa, bagus. Kemarin sudah banyak yang mengerjakan. Jadi saya tahulah kalian paling tidak sudah pernah kalian mengurus kebutuhan kalian yang berhubungan dengan profesi, itu sudah tidak bingung lagi atau merasa lu gimana sih, harus apa sih
gitu, karena ini sangkut pautnya nanti juga dengan pekerjaan kalian. Jadi tidak hanya mengenai perizinan STR, perpanjangan STR, peningkatan kapasitas, tapi juga apabila kalian mengalami permasalahan yang berhubungan dengan perilaku kerja atau tindakan kalian ketika bekerja. Nah, itu yang menjadi sandaran kita atau naungan kita ataupun yang akan membela kita itu adalah dari organisasi profesi. Nah, ini contohnya ya, kemarin sudah di banyak yang mengerjakan tugas juga. Ini contohnya untuk organisasi profesi tingkat provinsi gitu ya. Jadi sudah ada websitenya, nanti teman-teman kalau butuh bisa diakses atau dibuka. Terus ini di fotonya terpampang ya. Ini untuk ketuanya OP Jawa Tengah, ada Pak Asrori. Kemudian nanti bulan Agustus atau September ada pemilihan lagi. Jadi ada ketua, kemudian nanti organisasinya sudah tertata rapi, pekerjaannya juga ada. Bahkan di situ kalian bisa mengenai profilnya apa, keanggotaannya, kegiatannya di PIP PTPDI, maaf, itu apa, kemudian dokumentasinya STR, kemudian e-learning. Nah, e-learning juga ada di sini. Kemudian materi-materi yang bisa di-download juga ada. Jadi kalian bisa mendapatkan banyak ilmu gitu. Jadi saya harap mahasiswa itu jangan hanya menerima atau hanya mau belajar sesuatu yang diberikan oleh dosen. Tolong ya, kalian kan sekarang sudah besar nih, udah anak kuliahan ataupun teman-teman semuanya yang saat ini membuka ingin belajar mengenai organisasi profesi. Belajar bisa dari mana saja, bahkan sekarang era jauh lebih modern ya. Jadi kalian bisa membuka website, kemudian kalian belajar nih, kalian belajar ilmu apa aja yang ada di website tersebut itu. Asalkan kalian tahu bagaimana cara terhubung atau tahu alamatnya, insya Allah ilmu-ilmu yang kalian dapatkan akan bermanfaat untuk kalian gitu. Nah, ini yang tadi provinsi ya, ini yang contoh pusat. Nah, ini di pusat juga banyak tentang materi juga ada, bagaimana pendaftar, keanggotaan, bagaimana mendaftarkan STR, e-learning itu ada nanti. STRC apa, e-learning apa, nanti saya bahas lebih lanjut gitu. Jadi harapan saya akan membimbing. Jadi prinsipnya dosen itu hanya akan memberikan sedikit umpan, kalian yang mengembangkan umpan itu sebanyak-banyaknya gitu. Jadi jangan berharap kalian dapat ilmu banyak, tapi kalau kalian cuma malas-malasan, bosan membaca, bosan mencari tahu, hanya main game atau lihat YouTube aja, hanya mengenai influencer aja, jangan seperti itu. Jadi gunakan waktu kalian semaksimal mungkin untuk ilmu pengetahuan, belajar apa aja, bisa dari mana aja, dengan cara apapun gitu yang bermanfaat. Fokusnya ke profesi kalian gitu ya. Oh, ini sedikit saya singgung ya. Jadi profesi itu kan kemarin sudah saya jelaskan bahwa pekerjaannya dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dengan mengandalkan suatu keahlian. Nah, keahliannya apa sih? Keahliannya adalah kalau kalian sebagai teknisi pelayanan darah, jadi fokus di pelayanan darah. Beda lagi dengan misalkan rekam medis, jadi memang profesinya adalah dia fokus di rekam medisnya, ataupun kebidanan, dia fokus hanya di keahlian tentang kebidanan ibu dan anak gitu. Nah, tapi untuk ciri-cirinya sendiri, dia itu secara umum mensyaratkan pelatihan ekstensif sebelum memasuki sebuah profesi gitu. Jadi kalian akan memiliki skill di lab itu fokus untuk teknisi pelayanan darah. Kemudian pelatihan tersebut meliputi komponen intelektual yang signifikan kan. Jadi kalian mempelajari ilmu yang fokusnya tentang profesi kalian. Kemudian tenaga yang terlatih mampu memberikan jasa yang penting pada masyarakat. Itu beda dengan misalkan profesi rekam medis, dia tidak akan bisa ketika harus melakukan seleksi donor ataupun plebotomi. Nah, karena apa? Profesi yang berbeda, itu contoh sederhananya. Kemudian, jadi kalau organisasi profesi sendiri, dia organisasi yang anggotanya para praktisi yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bergabung bersama untuk melaksanakan
fungsi sosial yang tidak dapat mereka laksanakan dalam kapasitas mereka sebagai individu gitu. Jadi itu arti dari organisasi profesi itu ya. Jadi misalkan nih, kalau hanya seorang saya sebagai teknisi pelayanan darah, itu saya tidak bisa membuat organisasi. Tapi ketika terdiri dengan saya dan teman-teman lain di PMI yang bekerja dengan profesi yang sama, itu membentuk organisasi profesi. Nah, mereka menjalankan fungsi sosialnya apa sih? Nih ya, kalau ciri organisasi sendiri hanya ada satu organisasi profesi. Jadi kalau ada dual atau mungkin lebih dari satu organisasi profesi, nah mereka biasanya akan ada permasalahan karena apa? Akan ada perbedaan gitu. Jadi yang ideal adalah ada satu organisasi profesi saja yang para anggotanya berasal dari satu profesi, dan dia syaratnya adalah telah menyelesaikan pendidikan profesi dengan dasar keilmuan yang sama gitu ya. Kemudian misi utama organisasi profesi tersebut adalah merumuskan kode etik, ya kan? Nah, ini kenapa saya bahas dulu sebelum kita fokus ke etika profesi. Kemudian merumuskan juga kompetensi profesi dan memperjuangkan tegaknya kebebasan profesi. Jadi perjuangan kalian ketika sendirian dan di bawah organisasi profesi itu berbeda nanti. Dan kegiatan pokoknya sendiri ada beberapa. Yang pertama, membuat standar pelayanan profesi, terdiri dari kode etik termasuk kedalamannya. Kemudian juga merumuskan dan menetapkan standar pendidikan dan pelatihan profesi. Kemudian menetapkan dan memperjuangkan kebijakan dan politik profesi. Gimana sih maksudnya? Nah, standar pelayanan profesi maksudnya adalah ketika kamu nanti sudah menjadi seorang teknisi pelayanan darah, ada hal-hal dalam pelayanan yang bisa kamu lakukan dan tidak bisa kamu lakukan. Nah, itu nanti masuk ke dalam standar pelayanan profesi. Itu harus ada peraturannya yang jelas. Kemudian kode etik profesi. Nah, di sini kode etik sendiri penting ya, karena setiap profesi itu akan memiliki, contohnya misalkan bagaimana cara kita bersikap kepada klien kita atau calon pendonor kita. Nah, itu akan diatur dalam kode etik ini. Kemudian yang ketiga, standar pendidikan dan pelatihan profesi. Nah, kita di kampus juga namanya suatu organisasi pendidikan ya, atau kampus seperti ini. Ketika kita memberikan materi sama kalian, perkuliahan yang kalian rasakan atau kalian tempuh itu sudah ada standarnya, dan itu juga diurus oleh organisasi profesi. Jadi apa aja sih yang harus kalian pelajari, kompetensi apa saja, praktikum apa saja. Mungkin selama ini aduh prakteknya banyak banget, atau kalian tahu teori 30%, praktikum 70%. Nah, karena itu memang standar minimalnya ketika kalian harus menempuh pendidikan di profesi teknisi pelayanan darah. Kemudian pelatihan profesi juga ada banyak, nanti kalian bisa akses juga. Dan yang terakhir itu menetapkan dan memperjuangkan kebijakan dan politik profesi gitu. Nah, kalau ini lebih ke arah misalkan ya, untuk teman-teman ini kan ada yang dari dulu PTTD ya kalau istilahnya, cuma 1 tahun. Kemudian ada teman-teman yang kemudian melanjutkan untuk D3 gitu. Nah, itu namanya termasuk dari perjuangan dari kebijakan dan politik profesi. Jadi organisasi profesi itu wajib untuk istilahnya memperjuangkan teman-teman yang PTTD dulu dari D1 bisa kuliah untuk melanjutkan di D3 gitu. Jadi kalau saat ini sih ada ya RPL, itu kelas RPL. Jadi sudah D1 kemudian dia mengambil kelas RPL atau kelas non reguler untuk mendapatkan ijazah D3, itu contohnya gitu. Untuk organisasi profesi sendiri dalam pembuatan dan pengembangan profesi teknisi pelayanan darah itu punya peran. Jadi mereka itu jangan dianggap hanya sekedar organisasi profesi nama saja, enggak. Jadi mereka punya tugas yang berat. Jadi yang pertama itu pembinaan, pengembangan, dan pengawasan mutu pendidikan. Jadi memastikan bahwa pendidikan teman-teman profesi
calon teknisi pelayanan darah itu sudah sesuai. Kemudian pembinaan, pengembangan, dan pengawasan pelayanan teknisi pelayanan darah, jadi yang sudah bekerja itu juga dibina, dikembangkan, dan diawasi bagaimana cara pelayanannya dengan membuat standar pelayanan tadi. Kemudian yang ketiga, pembinaan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi teknisi pelayanan darah. Jadi pengembangan ilmu terkini itu nanti juga diakomodir oleh organisasi profesi. Dan yang terakhir adalah tentang kehidupan profesi sendiri. Jadi mengembangkan ilmunya dan bagaimana profesi tersebut bisa terus hidup, kemudian terus, misalkan contoh sebelumnya mungkin kemarin ya di CPNS sendiri belum ada ya untuk tahun ini, sepertinya belum ada CPNS untuk teknisi pelayanan darah. Nah, diusulkan, nah itu nanti yang mengusulkan ke pusat adalah dari organisasi profesi. Fungsinya apa sih? Nah, ini ada banyak fungsinya, kemarin juga sudah saya lampirkan juga ya. Jadi dalam bidang pendidikan ada, pelayanan darah ada, kemudian ada juga iptek dan bidang kehidupan profesi gitu. Sedikit saya bahas juga untuk di pendidikan. Jadi tadi membuat standar pendidikan, kemudian mengembangkan pendidikan teknisi pelayanan darah berjenjang berkelanjutan. Jadi kalau penetapan standar pendidikan itu adalah ketika kamu ingin menjadi seorang teknisi pelayanan darah, kamu harus belajar mata kuliah apa-apa. Praktikum yang harus kamu bisa itu apa-apa. Itu nanti dibuat dalam standar. Dan yang kedua, pengembangan pendidikan teknisi pelayanan darah berjenjang berkelanjutan adalah orang yang sudah bekerja nih, misal saya sudah bekerja di PMI selama 5 tahun gitu ya. Dalam 5 tahun saya harus mengembangkan ilmu. Jadi namanya profesi itu tidak boleh terhenti hanya dalam lingkup ya udahlah, udah dulu kuliah ya udah nggak usah nambah ilmu apa-apa, tapi nggak boleh seperti itu. Jadi harus dikembangkan lagi, ada ilmu terbaru apa, belajar, ikut webinar, ikut e-learning, itu pelatihan contohnya. Itu nanti sebagai buktinya adalah mendapatkan SKP atau satuan kredit profesi, yaitu biasanya nanti ada. Kemudian dalam pelayanan juga ada, jadi bikin standar pelayanan, memberikan izin praktek atau rekomendasi. Jadi STR itu juga butuh rekomendasi dari profesi. Kemudian pemberian registrasi tenaga teknisi pelayanan darah, itu maksudnya adalah STR. Jadi istilahnya kalau di orang umum adalah SIM, surat izinnya kalian ketika kalian sebagai profesi teknisi pelayanan darah. Kemudian yang keempat adalah menyusun dan memberlakukan kode etik. Nah, di sini kode etik kalian gimana sih? Gimana harus bersikap? Bagaimana cara melayani? Nah, ketika kalian bermasalah, misalkan nih pernah dengar mengenai malpraktek ya. Malpraktek itu bisa di profesi apapun. Nah, ini kalau kalian berarti tidak sesuai dengan kode etik. Nah, kode etik ditetapkan oleh organisasi profesi gitu. Nah, untuk di bidang iptek sendiri bisa mengawasi mengenai riset dan pengembangan ilmu di teknisi pelayanan darah. Kemudian pengembangannya juga merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi. Kalau yang lagi booming ini ya, ternyata kan untuk di tenaga transfusi darah itu dalam penanganan COVID sendiri ternyata ada ilmu baru mengenai donor plasma ya, untuk yang COVID bisa menyembuhkan. Nah, sebenarnya namanya orang kesehatan ya, profesi kesehatan sendiri, kita nggak mungkin bisa bekerja hanya individu. Jadi kita akan kolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lainnya gitu. Jadi jangan menganggap bahwa oh aku tenaga transfusi darah ya udah sama teman-teman yang teknisi pelayanan darah, nggak seperti itu. Tapi kita harus tim semuanya. Jadi tim kesehatan adalah orang-orang yang berasal dari berbagai profesi yang saling mendukung gitu. Misalkan dari patologi klinik, dokter, dia akan memberikan saran, oh ini ternyata bisa. Nah, untuk pengambilan darahnya sendiri bisa dilakukan oleh teman-teman teknisi pelayanan darah gitu. Tapi untuk pengawasan, pelaksanaan itu kan nanti tetap harus dengan konsultasi dan pengawasan yang lainnya gitu. Jadi kita bisa bekerja sesuai tupoksi kita masing-masing gitu. Jadi tidak akan overlapping. Kemudian dalam bidang kehidupan profesi sendiri, mengawasi organisasi profesi, jadi harus diawasin, dibina, kemudian bekerja sama dengan pemerintah, masyarakat, profesi lain, antar anggota.
Jadi bisa berkolaborasi dengan masyarakat, dengan profesi lain, kemudian membina kerjasama dengan organisasi profesi sejenis dengan negara lain gitu. Jadi bisa apakah bisa sih nanti teman-teman yang teknisi pelayanan daerah di Indonesia bekerja di luar negeri? Oh, itu bisa kalau memang sudah ada kerjasama gitu, karena harus ada penetapan standar pelayanan yang sama antara di luar negeri dan di Indonesia. Kemudian membina, mengupayakan dan mengawasi kesejahteraan anggota. Nah, itu juga salah satunya. Contohnya itu tadi yang saya katakan di awal, kalau misalkan ada permasalahan mengenai kode etik atau malpraktek atau apapun, memperpanjang STR atau apalah, itu nanti akan difasilitasi oleh teman-teman dari organisasi profesi. Jadi sifatnya itu adalah wajib kalian untuk masuk menjadi anggota organisasi profesi ketika kalian sudah lulus dari D3 kalian gitu ya. Karena apa? Kalian akan sangat membutuhkan semua infonya, semua pengembangan informasinya itu kalian akan sangat butuh gitu. Jadi besok ketika kalian sudah lulus, hal yang wajib kalian laksanakan adalah bergabung dengan organisasi profesi. Lanjut ya, sebelum kita ke organisasi profesi, ini ada sedikit mengenai apa sih KTKI, kemudian MTKI, KFN. Jadi gini, kemarin kalian sudah mempelajari beberapa dasar hukum tentang kesehatan. Jadi kesehatan itu harus diawasi oleh pemerintah, sehingga pemerintah itu harus membuat konsil untuk tenaga kesehatan sendiri di Indonesia, bagaimana pelaksanaannya, penerapannya. Nah, itu akan ditugaskan untuk sebelum tahun 2019 ya. Jadi di tahun 2011 sampai 2018 itu untuk organisasi profesi itu dikendalikan atau diawasin oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia itu. Jadi bagaimana pembuatan perizinan, registrasi itu diurus, difasilitasi oleh MTKI itu dari kementerian juga. Kemudian kalau sekarang di tahun 2019 sampai saat ini itu ada perubahan. Jadi Majelis Tenaga Kesehatan itu diubah menjadi Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia yang berpusat, jadi terpusat jadi satu dan orientasinya ke arah digitalisasi. Jadi semua online, nanti teman-teman bisa akses juga karena berbeda. Jadi ketika kalian menjadi anggota profesi, kita juga harus mengenal nih apa sih konsilnya, tugasnya mereka apa yang harus kita pelajari juga ya. Jadi ini dasar hukumnya sendiri ada UU nomor 36 tentang tenaga kesehatan, kemudian UU nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan, kebidanan, Perpres nomor 90 tahun 2017 tentang KTKI, kemudian Perpres lagi tentang perubahan atas Perpres KTKI tersebut. Nah, di situ intinya adalah untuk peningkatan mutu praktek tenaga kesehatan serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada tenaga kesehatan dan masyarakat, maka dibentuk Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Nah, untuk membantu tersebut ada sekretariat KTKI juga gitu. Gunanya apa? Meningkatkan mutu dari praktek tenaga kesehatan. Kemudian organisasi profesi akan ada di bawah naungan dari Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Kemudian tugasnya apa sih gitu ya. Nah, ini dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya KTKI itu dibantu sekretaris yang dipimpin oleh seorang sekretaris. Dia berkedudukan di unit kerja di Kementerian Kesehatan ya, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Nah, ketentuan lebih lanjutnya diatur dalam peraturan menteri. Itu ya, ini untuk Permenkesnya ada Permenkes nomor 29 tahun 2018. Tugasnya apa sih? Melaksanakan pemberian dukungan teknis dan administrasi KTKI sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Fungsinya tadi
menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan dukungan registrasi tenaga kesehatan, pelaksanaan dukungan penyusunan standarisasi dan keprofesian tenaga kesehatan, pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan dan dukungan administrasi penegak hukum dan disiplin tenaga kesehatan, pengelolaan data, informasi, dan hubungan masyarakat, memantau, evaluasi, dan pelaporan kegiatan. Yang terakhir, pelaksanaan administrasi, KTI, dan sekretariat. Jadi dia akan menjadi tempat pusat untuk di mana organisasi profesi itu bisa bernaung gitu. Nah ini ya perubahannya dari registrasi, standarisasi, profesi nakes itu ada beberapa perubahan. Ini dari pasal-pasal yang sudah pernah ada. Dulu itu awalnya KFN, kemudian di MTKI. MTKI kalau zaman dulu itu ada tingkat pusat sama MTKP itu provinsi. Jadi kalau dulu saya ketika mau membuat STR itu kita harus ke Semarang dulu untuk ujian kompetensi gitu. Nanti dari perizinan apa-apa kita juga harus ke MTKP, dari MTKP akan mengurus ke MTKI, kemudian dari MTKI akan memberikan ke MTKP dan akan kembali ke kita. Jadi memang lebih berat sih, lebih lama. Tapi kalau yang terbaru untuk KTKI di sini dia sistemnya lebih online dengan peraturannya lebih baru. Kemudian mereka juga akan menyiapkan dukungan untuk registrasi nakes tenaga kesehatan STR, dan membuat penyusunan standarisasi nasional pendidikan, praktek, dan kompetensi, dan pelaksanaan pembinaan keprofesian tenaga kesehatan atau P2KB gitu. Jadi lebih bagus lagi, lebih dikembangkan lagi. Kemudian untuk Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, dia merupakan lembaga non-struktural dan berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia gitu ya. Jadi karena sekarang ibu kota masih di Jakarta, jadi berada di sana. Dia bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri dan lembaga yang melaksanakan tugas secara independen yang terdiri dari konsil masing-masing tenaga kesehatan. Jadi dia ada perwakilan dari tiap organisasi profesi. Fungsinya apa? Sebagai koordinator konsil masing-masing tenaga profesi. Tugasnya memfasilitasi dukungan dan pelaksanaan tugas konsil masing-masing profesi, evaluasi tugas konsil, dan membina dan mengawasi konsil masing-masing tenaga kesehatan gitu. Jadi KTKI itu adalah terdiri dari perwakilan dari tiap-tiap konsil tenaga kesehatan. Konsilnya ada berapa sih Bu gitu. Nah ini kita lihat ya, ada 11 konsil nanti di KTKI. Nah kita lihat untuk teknisi pelayanan darah ada nggak sih. Nah ini diatur dalam Perpres nomor 90 tahun 2017. Pimpinan konsil tiap nakes sendiri ada 11 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Kemudian untuk teknisi pelayanan darah itu di poin nomor 23 dia masuk dalam tenaga teknisian medis gitu ya. Jadi kita bersama-sama teman-teman dari rekam medis, teknik kardiovaskuler, refraksionis, teknisi gigi, pranata anestesi, terapis gigi, dan audiologis itu masuk dalam satu konsil yang sama, kelompok tenaga kesehatan yang sama gitu. Jadi dipahami bahwa di tenaga kesehatan itu ada sebanyak ini dan dibagi menjadi 11 konsil KTKI. Jadi ini tolong dibaca, dipahami ini ya untuk unsur dan jumlah anggota konsil masing-masing tenaga kesehatan. Jadi karena banyaknya tenaga kesehatan sendiri maka dibagi. Jadi ya untuk yang tenaga teknisi pelayanan darah sendiri kan konsilnya teknisian medis. Jadi di sini ada perwakilan di Kemenkes itu perwakilan konsil adalah 1, kemudian di Kementerian Ristek-Dikti ada 1, dan menaungi organisasi profesi apa sih. Nah di sini ada semua organisasi profesi. Nanti saya tugaskan untuk kalian mencari singkatannya apa sih, singkatan dari apa, biar kalian tahu oh ternyata organisasi profesi itu ada banyak. Kemudian ada kolegiumnya, asosiasi institusi pendidikan juga ada. Jadi kalau di PTPDI untuk teknisi pelayanan darah sendiri ada namanya PIP TPDI.
Perkumpulan Institusi Pendidikan Tenaga Teknisi Pelayanan Daerah gitu, TPIP TPDI. Kemudian ada Asosiasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menaungi juga ada untuk tempat kita namanya Persi. Kemudian ada tokoh masyarakatnya juga gitu. Nah, nanti ada tugas juga untuk kalian mengenai ini. Nah, untuk di organisasi profesi sendiri ada kegiatan prioritas, jadi ada 3 di bawah naungan KTKI ya. Itu ada registrasi tenaga kesehatan, standarisasi tenaga kesehatan, dan pembinaan profesi tenaga kesehatan. Ini saya jelaskan satu persatu biar kalian paham sebenarnya apa aja sih yang di ruang lingkupnya. Yang pertama mengenai registrasi tenaga kesehatan. Jadi menurut pasal 21 UU nomor 36 tahun 2014 ya tentang tenaga kesehatan, sertifikasi itu wajib dilakukan. Jadi tenaga kesehatan untuk memiliki STR disyaratkan memiliki ijazah dan serkom atau sertifikat kompetensi. Jadi gini, kalau kemarin kalian mungkin karena masih di semester 2 ya, apa sih serkom, apa sih STR, sudah mulai dengar. Jadi ketika kalian menjadi tenaga kesehatan, besok calon tenaga kesehatan ketika semester 6 itu kan kalian akan ketika lulus mendapatkan ijazah ahli media kesehatan pada teknisi pelayanan daerah. Nah, ketika kalian memiliki ijazah, kalian itu harus uji kompetensi. Jadi kalau apa sih UKOM yang sering kalian dengar lah, itu uji kompetensi itu wajib dilakukan. Jadi ujiannya tidak hanya tentang KTI saja, tapi juga ada ujian kompetensi. Kalau kalian lulus ujian kompetensi itu akan mendapatkan sertifikat kompetensi. Jadi suatu surat tanda pengakuan terhadap kompetensi tenaga kesehatan untuk dapat menjalankan praktik di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi. Itu ya, ini dasarnya adalah Permendikbud nomor 2 tahun 2020. Jadi kalian skill-skill yang kalian pelajari sekarang, ujian yang praktikum setiap hari sampai sore sampai malam, itu nanti di tingkat akhir akan kalian ujikan secara teori maupun praktek gitu. Jadi ada yang mungkin takut, ngapain sih serkom, buat apa sih lah, itu sebagai kalau kalian nanti bekerja. Jadi syarat utama ketika kalian bekerja itu memiliki sertifikat kompetensi, dia sebagai syarat untuk membuat STR gitu. Nah, kalau menurut Permenkes nomor 83 tahun 2019, STR itu bukti tertulis tenaga kesehatan yang telah melakukan registrasi. Registrasi itu apa sih? Pencatatan resmi terhadap tenaga kesehatan yang telah memiliki serkom atau sertifikat profesi dan telah memiliki kualifikasi tertentu lain serta mempunyai pengakuan secara hukum untuk menjalankan praktek. Jadi ketika kalian nanti di pelayanan transfusi darah itu kalian harus punya STR, itu SIM-nya kalian. Itu ya. Jadi wajib memiliki STR. Setelah wajib sih apa? Nah, itu kalian juga menurut Permenkes masing-masing organisasi profesi itu harus juga memiliki SIP, yaitu surat izin praktek. Itu bukti tertulis yang diberikan oleh Pemda kabupaten atau kota kepada tenaga kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktek gitu. Jadi kalian harus mengurus juga gitu. Jadi harus ada SIM-nya, ada 3 ya berarti. Ketika kalian membuat lulus nih, buat serkom sebagai syarat membuat STR. Kemudian ketika kalian sudah bekerja, kalian harus membuat SIP atau surat izin praktek dengan syarat memiliki STR gitu. Jadi ini berjenjang dan berkelanjutan. Kemudian nih ya, ini contoh yang dari tahun ke tahun. Kalau tahun 2011 sampai 2018 dulu dengan MTKI itu bisa fasilitas pengajuannya melalui Puskat Mutu, kemudian metodenya manual, kemudian online dulu pernah juga. Validatornya itu MTKP, jadi dari provinsi yang saya katakan tadi, ujian ke sana. Kemudian waktu penerbitan bisa bulanan, bisa tahunan karena manual. Jadi kita bawa berkas, syarat-syarat kita ke sana gitu. Pelayanannya secara langsung. Kemudian dari tahun 2019, jadi dari tahun 2019 ketika sudah mulai dibuat KTKI sendiri sudah sangat meningkat. Jadi validatornya itu dari organisasi profesi anggota MTKI 14 hari sudah sampai, bisa melalui langsung email maupun WA gitu, dan sudah ada aplikasinya juga gitu. Bahkan yang terbaru di tahun 2020
20 kemarin, hari ini ya, kemarin bulan Februari itu terakhir, dalam 7 hari aja udah bisa kita terima STR kita. Dan harapannya dalam 2021 itu nanti bisa STR. Jadi dalam 3 hari sudah jadi. Nah, ini untuk perkembangannya sendiri sangat pesat ya. Jadi perubahan mekanismenya ada yang awalnya di tahun 2011 ke 2015 itu manual, kemudian sudah mulai online di tahun 2016 sampai 2018 melalui MTKI kemenkes.go.id, kemudian mulai 3 Januari 2019 itu sudah mulai online, kemudian di tahun 2020 sendiri sudah mulai STR atau digital signature, jadi tanda tangannya itu sudah mulai dengan elektronik juga. Jadi perubahan alurnya juga ada, jadi bisa dilihat ya, di yang lama perubahan alur pengajuan STR sendiri dari tenaga kesehatan harus ke PT Kesehatan OP wilayah, kemudian ke MTKP untuk ujian, dari MTKP akan menyerahkan ke KTKI, kemudian terkoneksi di PD Diktinya, diverifikasi MTKP kan, nanti baru terbit. Nah, tapi kalau sekarang yang online dari tenaga kesehatan bisa langsung ke KTKI gitu. Hanya syaratnya nanti dari OP itu adalah rekomendasi. Nah, ini contohnya perubahan STR sesuai penguatan sistem informasi. Jadi akurasi dan validitas serta menghindari pemalsuan. Jadi kalau zaman dulu masih bisa dipalsu, kalau sekarang nggak bisa ya. Ini yang STR lama itu ada contohnya yang sebelah kiri, itu lama, versi lama itu seperti itu, masih manual. Kemudian yang selanjutnya itu ada QR code-nya per Januari 2019, tapi ini masih tanda tangan manual. Nah, yang terbaru 2020 itu sudah ada tanda tangan elektronik. Nih ya, bisa di scan barcode menunjukkan bahwa itu asli atau tidak gitu. Jadi tidak ada namanya sekarang pemalsuan. Nah, ini contohnya milik saya sendiri. Kalau dari yang tahun sebelumnya itu di tahun 2014 masih manual ya. Kemudian di tahun 2019 itu sudah ada QR code-nya, jadi ada barcode-nya memastikan bahwa oh ini memang asli. Jadi akan dijelaskan di situ STR itu jelas, STR tenaga kesehatan apa, tempat tanggal lahirnya, nomor registrasi itu juga berjalan seiring waktu, nomor ijazahnya, asalnya kampus mana, kompetensinya apa. Nah, ini ya kompetensinya apa itu diperjelas dan valid sampai kapan. Kenapa ada valid sampai kapan? Karena STR itu berlaku per 5 tahun harus diperpanjang gitu. Jadi fungsi dari mengawasi dari organisasi profesi itu seperti itu. Jadi perpanjangan STR. Untuk apa sih keunggulannya aplikasi STR online di sini? Paperless ya. Karena kalau zaman dulu sih harus bawa berkas banyak banget, harus ke provinsi bawa aslinya sama fotokopi. Nah, itu sangat buang-buang kertas, kemudian mampu menelusur data dan melakukan pengecekan status. Kalau zaman dulu sih kendalanya adalah misalkan data terselip, data hilang itu banyak. Kemudian validasi juga terpusat, jadi kalian bisa memantau melalui aplikasi. Pembayaran juga valid, jadi nggak ada namanya sekarang aja nyokok biar cepet jadi, itu nggak ada namanya kayak gitu. Karena nanti untuk pembayaran juga sudah ada virtual account-nya sendiri-sendiri. QR code juga ada, tanda tangan elektroniknya, jadi menghindari pemalsuan STR-nya sendiri, memastikan itu tidak mungkin palsu. Dan terus pengirim STR langsung ke tenaga kesehatan, jadi akan dikirim langsung ke kita tanpa harus melalui, kalau dulu harus ngambil ke MTKP gitu, jadi kan lebih ribet lah. Monitoring data real time karena perpanjangan per 5 tahun, jadi bisa diawasi, oh ternyata tenaga kesehatan yang terdaftar berapa itu ada. Kemudian dukungan helpdesk melalui email, WhatsApp, dan pelayanan secara langsung, jadi kalau ada kebutuhan apapun kita bisa langsung menghubungi mereka. Dan tanda tangannya juga elektronik. Nah, ini juga jangan dipikir bisa ya nyogok untuk pembuatan STR, nggak bisa. Tapi nggak ada orang kesehatan yang istilahnya palsu, jadi mereka sudah memenuhi syarat semua. Data diambil dari PD Dikti, itu dari ijazah perguruan tinggi kalian. Kemudian Dukcapil juga ada NIK,
nama alamat kalian, kemudian SIM Bwanti itu kode billing untuk pembayaran, jadi dari pembayarannya terpusat di negara, dan misalkan pengirimannya dengan Pos Indonesia, jadi sudah terintegrasi dengan BUMN milik negara juga. Contoh lagi ya, bisa pemanfaatan data STR kan bisa untuk Nusantara Sehat. Jadi teman-teman nanti bisa lihat Nusantara Sehat apa sih programnya, bagus. Kalian yang mungkin tinggal di lokasi yang terluar, misalkan di Papua, di Sulawesi, di manapun kalian yang berada di terluar, itu bisa ikut Nusantara Sehat. Kemudian bisa untuk data SDMK, BPP SDMK, database organisasi profesi, PTSP kota. Nah, ini contoh-contohnya. Bisa untuk CPNS juga. Jadi, tahu nih tenaga kesehatan itu bisa untuk pengajuan juga. Ini untuk percepatan validasi data perlengkapan sendiri sudah banyak dilakukan. Jadi, per 6 Februari 2020 sendiri sudah 606 per hari ya. Itu ada yang pengajuan, kemudian ada yang perbaikan, dan sampai dicetak itu ada 196.770 STR. Nah, ini syarat untuk registrasi. Nah, ini kalian penting juga. Besok ketika pengajuan baru itu ada beberapa syarat. Untuk yang alumni kemarin, teman-teman kalian kakak tingkat itu sudah dapat semuanya. Jadi mereka dapat STR karena mengurus gitu. Jadi besok kalian juga harus mengurus juga. Nanti akan dibantu oleh kampus juga. Pihak prodi akan membantu. Dari yang jenisnya baru, jadi membuat pertama kali baru lulus, kemudian ada perpanjangan ataupun alih profesi, kemudian ada juga naik level. Lah, naik level ini kakak tingkat kalian ada juga kemarin yang dari PTTD dari D1 naik level ke D3 ya. Nah, juga ada juga yang membuat STR sementara. Nah, ini untuk rekapitulasi data STR online per Februari 2020 ya. Itu dari nomor 19 ada teknisi pelayanan daerah yang sudah pengajuan 193, proses validasi 186, kemudian yang sudah sampai dicetak itu 140 dan dikirim 140. Nah, ini termasuk kakak tingkat kalian itu satu kelas sudah dapat semuanya. Nah, ini yang laporan penerbitannya STR dalam kurun waktu 2012 sampai 2019. Nah, itu makanya kalian harus paham karena di sini masih rendah ya untuk yang pelayanan daerah, baru 2000 sekitar 2500. Nah, sebenarnya saya tahu jumlahnya jauh lebih besar dari itu. Nah, untuk upaya percepatan registrasi di sini ada banyak. Sistem registrasi berubah, web service-nya berubah, validasi berubah, kemudian sekarang ada integrasi portofolio. Jadi SKP poinnya kalian itu nanti secara online. Pengumpulan data STR, terus elektronik STR bisa. Nah, fasilitas STR untuk perawat di luar negeri. Jadi pengembangannya nanti ketika keluar negeri juga ada STR khusus. Nah, untuk integrasi portofolio itu apa sih portofolio? Jadi portofolio SKP online itu proses mencatat kegiatan pengembangan profesi selama 5 tahun, meliputi berbagai kegiatan perawat contohnya, sesuai standar kompetensinya guna mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme. Tujuannya apa? Mempermudah proses pencatatan, pengelolaan, dan monitoring sehingga lebih efektif dan efisien untuk tercapai percepatan penerbitan surat rekomendasi dan pemanfaatan sebagai syarat STR. Jadi gini, ketika kalian kan besok itu kalian lulus ujian kompetensi UKOM, kemudian dapat sertifikat kompetensi. Nah, sertifikat kompetensi itu sebagai syarat dapat STR. Setelah kalian dapat STR, dalam jangka 5 tahun kalian itu harus mengumpulkan ilmu-ilmu kalian bahwa yang menyatakan bahwa kalian fokus pada profesi kalian. Contohnya pelatihan yang berhubungan dengan teknisi pelayanan daerah, nanti ada nilai SKP-nya. Kemudian ada lagi contohnya kalian di pelayanan, misalkan saya dalam kurun 5 tahun per hari itu saya plebotomi berapa kali. Nah, itu nanti ada surat buktinya dari PMI-nya atau bank darahnya. Nah, itu membuktikan bahwa kalian memang pelayanan. Nah, itu bisa dianggap sebagai SKP juga. Jadi itu nanti ada syaratnya. 5 tahun lagi ketika mau perpanjang, itu bukan uji kompetensi lagi, tapi kalian akan mengumpulkan syarat tadi dari
portofolio SKP online kalian. Jadi akan kalian upload. Oh, saya ikut pelatihan nih, saya ikut seminar dapat SKP lah, itu bisa kalian gunakan sebagai poin kalian. Nah, itu ada ya, bisa dibaca untuk portalnya juga. Nah, data rekap yang sudah menggunakan itu, kalau untuk teknisi pelayanan darah itu jumlah anggotanya 1000, yang melakukan portofolio baru 35 orang ya, dan surat rekomendasi yang memenuhi syarat baru 1. Nah, ini nanti kalian harus tahu juga, ini karena masih awal, jadi masih pengembangan. Tapi kalau untuk perawat TLM itu sudah lama ya, jadi mereka sudah jauh lebih dahulu dan lebih banyak yang mengikuti, jadi kalian harus tahu. Selanjutnya poin kedua ya, tadi yang fokus pertama tadi kan registrasi tenaga kesehatan, kemudian yang kedua standarisasi tenaga kesehatan. Jadi selain terregister atau memiliki STR, jadi tenaga kesehatan itu juga harus punya standar minimal dalam hal kompetensi, dalam hal prakteknya, kemudian pendidikannya, dan standar kompetensi kerja. Kenapa ini? Karena 4 poin ini hal yang saling berhubungan. Gimana saling berhubungan? Kenapa sih saling berhubungan? Karena untuk standar kompetensi itu batas kemampuan minimal yang dimiliki seseorang tenaga kesehatan berdasar ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional untuk dapat menjalankan praktek. Itu ya, jadi punya standar kompetensi. Nah, dasarnya yang pertama apa? Itu dari standar nasional pendidikan. Jadi kalau kita sudah membuat standar kompetensi, oh, ketika kamu jadi teknisi pelayanan darah, minimal kamu harus bisa A, B, C, D, I, sampai F, G, H, I, J. Nah, kemudian membuat standar praktek juga, kemampuan yang sebagai dasar prakteknya kalian apa sih. Jadi tenaga kesehatan kan memiliki pedoman yang harus dilaksanakan, jadi SPO itu harus ada. Nah, itu juga bisa menjadi dasar standar nasional pendidikan. Jadi kalau mau membuat perkuliahan itu kita ada standarnya. Jangan dipikir kita mata kuliah etika nih, tambahin aja nih biar penuh. Enggak. Kita semua ada dasarnya. Itu kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam melaksanakan pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi. Jadi kalian belajar plebotomi, seleksi donor, serologi darah, belajar etika profesi, penyuluhan, konseling, epidemiologi, kemudian banyak ya. Semua mata kuliah kalian itu dasarnya adalah dari standar kompetensi. Kemudian ada standar kompetensi kerja, itu rumusan kemampuan kerja yang harus kalian sesuai jabatan. Jadi syarat jabatan yang ditetapkan. Misalkan untuk yang D1 mungkin banyak ya yang udah mulai ikut kelas RPL atau kuliah lagi D3. Karena apa? Tiap tahun pasti akan ada kenaikan jenjang. Bisa saja kalian sebagai angkatan yang keempat ya, atau teman-teman yang angkatan pertama D3 itu adalah angkatan yang akan jadi calon orang-orang pimpinan. Karena apa? Dia memiliki ilmu yang jauh lebih tinggi secara standar kompetensi kerja gitu. Secara KKNI pun dia lebih tinggi, jadi dia akan punya wewenang yang lebih tinggi. Jadi nggak ada ya namanya di profesi itu kita merasa loh saya lebih lama bekerja di sini, saya jauh lebih bagus dibanding kamu. Itu nggak boleh. Jadi prinsipnya di profesi adalah kita sama-sama belajar mengembangkan diri. Teman-teman yang ada di pelayanan sudah lama, mungkin udah kerja lebih dari 10 tahun, tapi kompetensinya dia masih D1, itu juga tidak boleh merasa jauh lebih hebat dibanding teman-teman yang mungkin dari D3 baru lulus, baru bekerja. Kalau secara standar nasional pendidikan D3 itu jauh lebih tinggi, tapi kalau secara pengalaman yang D1 sudah 10 tahun itu jauh lebih banyak. Jadi bisa saling berkolaborasi dari yang di lahan atau di tempat praktek, pelaksananya bagaimana, secara teori bagaimana, berkolaborasi untuk mengembangkan sesuatu yang lebih baik. Itu prinsipnya, bukan saling menjatuhkan gitu. Itu harus garis bawahi, karena banyak orang-orang yang merasa ketika ada anak muda yang jauh lebih tinggi tingkatannya malah merasa merendahkan atau menjelekkan. Nggak boleh seperti itu. Jadi dari profesi tenaga kesehatan itu kita harus saling mensupport, saling menambah ilmu satu sama yang lain gitu. Karena di profesi sendiri nggak boleh kita
stagnan di satu titik, nggak ada penambahan ilmu, tidak ada penambahan apapun, tuh nggak boleh ya gitu. Jadi harus saling berkolaborasi, ilmu memberikan pengalaman, yang tua mengajari yang muda, yang muda standarisasi tenaga kesehatan. Idealnya standar kompetensi itu ada 36, untuk standar praktek 36, standar nasional pendidikan 36, standar kompetensi kerja 36. Totalnya ada 144, tapi saat ini, kondisi saat ini itu masih yang baru disahkan itu ada 16 standar kompetensi, kemudian yang masih berproses 18, kemudian standar praktek belum ada yang disahkan, standar nasional pendidikan belum ada yang disahkan Mendikbud dan 2 masih proses, dan standar kompetensi kerja 8 sudah ditetapkan Menaker dan 5 masih proses. Jadi memang harus ada pembaruan terus, baru yang jadi 124 standar, kemudian masih 120 yang harus disusun. Kalau untuk tenaga transfusi darah sendiri ada beberapa standar, tapi kan ada perbaruan per 5 tahun atau bila ada ilmu-ilmu baru. Nah ini kemarin ada itu terakhir, kalau di standar nasional pendidikan sudah ada tapi belum disahkan juga. Nanti kita sharing juga biar kalian tahu, oh kayak apa sih namanya standar kompetensi, standar nasional pendidikan, standar kompetensi kerja. Karena apa? Ini sebagai standarnya. Jadi tiap profesi sebenarnya sudah punya, tapi belum disahkan saja. Itu tapi sudah dilaksanakan. Ya ini untuk akumulasinya. Jadi untuk tabelnya sudah ada, tidak perlu saya jelaskan. Lebih lanjut bisa dilihat saja. Jadi ada gambaran standar kompetensi, nasional pendidikan, standar praktek. Nah, yang terakhir ada kegiatan pembinaan keprofesian tenaga kesehatan yang difasilitasi oleh Sekretariat KTKI. Jadi gini, tadi kan sudah ada ya registrasi yang pertama. Yang kedua ada tentang pembuatan standarisasi tenaga kesehatan. Nah, yang poin ketiga adalah kegiatan pembinaan keprofesian tenaga kesehatan. Jadi sudah bisa terregister, kemudian dibuatkan standarnya. Nah yang terakhir adalah ditingkatkan, dibina keprofesiannya gitu. Itu ada 5 poin di sini. Yang pertama, pencatatan SKP secara online, jadi membuat portofolio integrasi dengan STR. Kemudian ada 2, yang kedua adalah workshop atau seminar oleh P2KB. Jadi seminar yang dilaksanakan oleh teman-teman, kalian mungkin pernah lihat tentang teknisi pelayanan darah. Nah diikuti aja, karena apa? Itu sebagai salah satu tanda kalian mengembangkan kompetensi kalian. Yang ketiga ada pembelajaran secara online, e-learning tenaga kesehatan. Nah ini sudah ada ya di sehat.org, nanti coba dibuka. Kemudian yang keempat ada webinar atau seminar berbasis web. Nanti kayaknya sudah banyak yang ikut. Nanti teman-teman yang di organisasi mahasiswa IKM bisa juga membuat pengajuan SKP ke organisasi profesi juga bisa. Dan yang kelima ada evaluasi kemampuan online. Nah itu juga nanti kalian dapat sertifikat. Jadi buktinya bisa berupa sertifikat atau SKP itu. Gitu. Nah ini jadwal penyelenggaraan fasilitas ini sudah kemarin untuk PTPDI 16 Februari. Jadi mereka mengembangkan keprofesian. Contohnya lagi e-learning ya. Untuk e-learningnya sendiri, untuk teknisi pelayanan darah sudah ada. Untuk jumlah materi pembelajaran baru 2, kemudian jumlah video sudah ada 6, kemudian jumlah peserta ini baru 232, kemudian yang cetak sertifikat baru 3 orang. Nah ini nanti bisa teman-teman semua mahasiswa pun nggak masalah, kalian belajar, kalian mengumpulkan. Karena apa? Itu sebagai tanda keaktifan kalian, itu sebagai syarat ketika kalian kerja bahwa kalian mengembangkan ilmu pengetahuan kalian gitu. Saya kalau dulu senang banget nih, namanya webinar, seminar itu wajib diikuti ya. Jadi tidak fasilitas kampus tapi keinginan pribadi. Ini contoh-contoh kegiatannya yang ada di KTKI. Ada workshop, webinar, evaluasi online, e-learning itu ada juga gitu. Nah ini sedikit gambaran ya. Jadi secara garis besar, kalian di organisasi profesi atau sebagai orang yang akan bekerja di profesi kesehatan, itu kalian punya kegiatan prioritas atau kegiatan yang harus kalian tempuh.
sebaiknya sih semenjak kalian kuliah, jadi ada registrasi itu tahu dulu ilmunya, tahu syaratnya, kemudian standarnya tenaga kesehatan apa aja kalian tahu, kemudian kalian juga tahu pembinaan profesi tenaga kesehatan berupa seminar, e-learning itu kalian ikuti. Jadi besok ketika kalian sudah bekerja tidak ada namanya kalian takut, nggak tahu, bingung, nggak paham, sulit, itu nggak ada. Jadi namanya mahasiswa itu juga mengembangkan ilmu sendiri. Saya hanya ingin sedikit memicu sebenarnya kalau nanti sebelum kita ke fokus ke di akhir ada penugasan sebagai syarat juga